الفتاة الله يغفرنا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منا وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم المصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka rutinitas majelis salim pada subuh di hari Sabtu.
Tentunya pagi hari ini kita akan membaca apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awwanah dalam ilmu tasawuf, melanjutkan bahasan ulangi sejenak wa yustahabbu idza qumta minan naum. Asalnya kan sumatas taku, itu ya. Tapi mundur beberapa baris karena kaitannya dengan wa yustahabbu idza qumta minan naum antas mahan naum an wajhika biyadika wa taqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur wa taqra'u inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab ila akhiri surati summa tastaku wa tatawaddau wudu'an kamilan summa tusalli rak'ataini khafifataini summa tusalli ba'dahuma samana raka'atin tatawuluha tusallimu min kulli rak'ataini in syi'ta aw min kulli arba'in aw tajma'una bi taslimati wahidatin faqulu dzalika qad warada, yang artinya disunahkan apabila kamu bangun dari tempat tidur mengusap wajah biadika dengan tanganmu sambil berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini sunnah. Jadi kalau bangun tidur kemudian kita usap muka kita sambil alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah jualah kita akan kembali. Satu. Apa sampai di situ? Tidak, kata musannif. Wa taqra'u, kemudian kamu membaca ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan antara siang dan malam, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang punya akal, yang punya pikiran. Ila akhiri surat, sampai akhir surat. Apa akhir suratnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar. Sampai di situ. Ya, ini sunnah. Udah berapa macam? Mengusap ke wajah sambil baca doa, baca surat tersebut 3 macam. Apa sampai di situ? Tidak. Summa tastaku wa tatawaddau wadu'an kamilan, kemudian kamu bersiwak, dibersiwak, dan kemudian kamu berwudu dengan wudu yang sempurna. Ada berapa? 5. Summa tusalli rak'atain, kemudian kamu salat 2 rakaat khafifaini, dengan ringan, artinya dengan sedikit mempercepat. Salat apa nih? Syukrul wudu, ya. Karena di sini tatawaddu wudu'an kamilan summa tusalli rak'ataini khafifaini, kemudian kamu berwudu, sempurnakan wudu kamu salat kemudian 2 rakaat yang ringan. Karena habis wudu sunnah salat syukrul wudu, ya. Karena dengan dalil ngambil dari Bilal bin Rabah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, Allah perlihatkan surga. Nah, di situ Nabi mendengar suara terompah. Begitu Nabi tanya, terompah siapa itu ya Jibril? Itu terompah umatmu yang bernama Bilal bin Rabah. Padahal orangnya masih hidup, tapi sendalnya udah di mana? Udah di surga. Begitu turun Rasulullah bertemu dengan Bilal, ditanya, ya Bilal, apa yang kau telah lakukan sementara ini? Kenapa? Karena saya tanya bahwa terdengar suara terompahmu berada di hadapan surga. Nah, setelah punya pikir Bilal bin Rabah,
tidak ada yang saya lakukan ya Rasulullah kecuali habis wudhu saya sholat sunnah syukrul wudhu. Jadi fadilahnya mungkin bukan sendalnya doang yang dalam surga, di depan surga, tapi orangnya bisa apa? Karena kalau sendalnya depan surga, kira-kira orangnya kemana? Itu sholat sunnah syukrul wudhu, itu ceritanya begitu. Sumatu sholli, kemudian kamu sholat ba'dahuma, setelah 2 rakaat tadi. Berapa? Samana rakaatin, 8 rakaat. Tutawwiluha, engkau memperpanjang tusalimu, yaitu oleh salam, min kulli rakaataini, dari setiap 2 rakaat. In syi'ta, kalau kamu mau. Amin kulli arba'in, atau kamu setiap 4 rakaat. Karena 8 rakaat, kalau 2 sama dengan 4, kalau 4 berarti 2 kali. Au tajma'una bi taslimati wahida, atau di semuanya 8 rakaat sekaligus sekali salam. Pernah kita lakukan? 8 rakaat sekaligus. Allahu Akbar, baca surat, Allahu Akbar, baca surat, terus 8 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu boleh dihimpun 8 rakaat sekaligus. Atau tadi alternatif 2-2, atau yang ketiga 4 rakaat tanpa tahiyat awal, apalagi 8 rakaat tidak ada tahiyat awal, ya. Fakulu dzalika qad warada, maka semuanya itu adalah kena qad warada, yaitu sungguh telah warid, telah datang keterangannya ini tentunya. Summa in ra'aita annahu baqiya indaka nasyatun, kemudian jika engkau melihat annahu, bahwasanya baqiya masih tetap, maka indaka, yaitu maka darimu itu adalah nasyatut, dengan semangat. Ini jadi kalau sholat malam penuh dengan semangat, jangan loyo, jangan sambil ngantuk, apalagi sambil tertidur, ya. Ini nasyat, ini semangat, penuh dengan apa? Penuh dengan gairah. Ini bagaimana mau gairah sholat malamnya pakai AC, yang ada malah menggigil. Seyogianya kalau mau semangat jangan pakai kipas, jangan pakai AC, ya insya Allah keringat keluar. Apalagi sebelumnya begitu bangun minum air hangat. Kemarin makanya waktu saya sakit tuh ada guru dia sarankan saya biasa minum air dingin kan, 1 gelas. Ini kata beliau jangan air dingin, air hangat katanya, karena kebiasaan orang Jepang tuh begitu bangun minum apa? Minum air hangat. Ya coba ya, ini guru saya mensarankan waktu saya sakit tuh minumnya air hangat segelas besar aja, insya Allah itu keluar keringat. Nah apalagi ditambah sholat 8 rakaat. Tapi 8 rakaat kalau pakai AC, pakai kipas, kira-kira keringat keluar nggak? Masuk lagi ke dalam. Yang ada kedinginan, itu kan. Ini supaya menimbulkan nasyat tadi, semangat, ya. Nah ini kembali buat kita semua. Nah bagi mereka yang sudah melakukan hal seperti itu secara rutin, saya yakin nggak pernah akan dia mau tinggalkan. Yang ada menyesal kalau seandainya tertinggal, ya. Bukan alhamdulillah nggak sholat malam, bukan, malah nyesel, ya Allah rugi banget semalam kagak sholat malam. Kalau yang biasa, kalau yang nggak biasa alhamdulillah tidur nyenyak banget, bangun sholat subuh, astagfirullah. Itu jangan, ya. Apa sampai di situ? Panatafala, yaitu patanalgalu ma bada laka summa sholli salasa raka'atin bin niyatil witri bitaslimi al taslima ini. Dan kata Sultanib, kerjakan oleh kamu, panatafalu, kerjakan oleh kamu ma sunnah
yang mudah bagimu, summa sholli salasa rakaatin, kemudian kamu salat 3 rakaat. Salat apa? Witir, bin niatil witri, dengan niat witir. Bitasliman boleh sekaligus 3 rakaat atau taslimain nataini 2-1. Ini boleh kalau witir. Jadi pertama kali runtutannya tadi bangun tidur, usap muka, baca doa, baca ayat, kemudian bersiwak, kemudian wudu dengan sempurna, kemudian salat syukur wudu, kemudian salat 8 rakaat. Ya boleh sekaligus, boleh 4, boleh 2-2. Nah setelah itu kamu apalagi melakukan salat terakhir 3 rakaat yang disebut witir. Boleh sekaligus 3 rakaat, boleh sekaligus 2-1. Ya, inilah sungguh alangkah indahnya kalau seandainya kita rasakan nikmatnya salat di waktu malam. Insya Allah salat subuh nggak bakalan kesiangan. Asal jangan pas begitu selesai kecapean, tiduran sebentar aja. Ini penyakit. Tiduran sebentar aja, tahu-tahu bangunnya berapa? Bilangnya sebentar kan. Tahu-tahu jam 7. Astagfirullah. Jangan ya. Nah ini kembali, salat apa sih yang 8 rakaat tadi? Ini salat apa saja bentuknya? Kalau saya dari guru saya, salat hajat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Pertama rakaat baca ayat kursi, nanti rakaat kedua baca surat kulhu, ya. Sama 8 rakaat itu semua. Itu saya kalau dari guru saya. Tapi ternyata Imam Ghazali sama seperti itu. Mungkin dari guru ke guru, karena ahli tasawuf adalah Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Mungkin nih ulama-ulama ngambilnya dari mana? Dari situ berangkatnya, dari Imam Ghazali. Ya, nah ini kembali salat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaatain lillahi ta'ala. Fatihah, baca ayat kursi, rakaat kedua baca kulhu, salam, salat lagi, usolli sunnatal hajat rakaataini, dan seterusnya sampai 8 rakaat. Plus setelah 8 rakaat jangan dulu wirid, jangan dulu berdoa, masih ada salat sunnah yang lain yang disebut sunnah witir. Usolli sunatan witri rakaataini lillahi ta'ala, atau usolli sunatan witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Kalau sekaligus yang 3 rakaat. Kalau yang 2 usolli sunatan witri rakaataini lillahi ta'ala, yang satunya usolli sunatan minal witri. Pakai min ya. Min itu kan sebagian. Ini saya dapat dari Al-Maqbura Ki Haji Mama Istihori dari pesantren Cibanteng Bogor, ya, Darul Tafsir pesantrennya. Itu beliau mengingatkan kepada jemaah kalau yang satu pakai min, kalau yang 2 rakaat kan usolli sunnatan witri rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, tapi yang 1 rakaat usolli sunnatan minal witri. Karena min di situ artinya sebagian. Ya, ini contoh. Itu kembali boleh sekaligus 3, boleh 2-1. Apa yang dibaca setelah niat salat witir yang 2 rakaat atau 3 rakaat tadi? Waqtaqra'u fil ula, engkau membaca rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la. Udah hafal belum? Udah hafal belum? Kalau belum berarti nggak pernah sholat witir. Kalau belum hafal, gitu kan? Nah ini sunnah Rasulullah sholat witir bacanya sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Allahu Akbar. Itu ayat yang pertama surat dibaca adalah Sabihis. Jadi kalau bapak-bapak belum hafal jangan-jangan nggak pernah sholat witir. Nah, bulan puasa juga sama. Hah? Kenapa? Diganti nggak boleh. Kalau istilah mu'alim, ente lebih tahu dari Nabi. Itu mu'alim jawabannya. Jadi nggak boleh, kan ini warid dari Nabi, langsung dari Nabi, contoh dari Nabi. Makanya ketika jemaah tanya, mu'alim gimana kalau diganti dengan sabi apa dengan duha ke alam nasroh dan supaya ente lebih tahu dari Nabi berarti. Lawang Nabinya ngerjain begitu, ente enak aja main robah. Gimana caranya? Ya apalin kan gitu, supaya hafal itu surat Sabihis. Kalau memang tukang sholat witir, kalau nggak pernah, nggak hafal-hafal selamanya. Ya, bulan puasa juga sama, witirnya baca ini, jangan ditukar dengan yang lain. Kalau ente tukar berarti ente lebih tahu dari Nabi. Nauzubillah min dzalik. Itu mualim tuh. Ya, jawabannya enak itu kan, walaupun nyakitin ya nggak apa. Tolong, itu caranya seperti itu. Jadi jangan diganti dengan surat lain, cuman ini warid. Artinya Nabi lakukan surat witir tersebut. Rakaat pertama baca Sabihis. Nah, wa fi saniyati qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Seterusnya tahiyat akhir. Sekarang salat yang satu rakaat, usolli sunnatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bacaannya wapisalisah yang ketiga al-ikhlas wal mu'awwadzataini dengan dua surat al-falaq dan anas. Jadi satu rakaat ini setelah waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Nah, sekaligus tutup dengan salam. Satu rakaat itu adalah warid atau yang telah didatangkan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditukar-tukar 3 rakaat ini. Jangan. Ya, awas. Kalau ente nggak pengen disebut lebih tahu dari Astaga. Kalau lebih tahu dari Nabi, kira-kira kita sebagai apa? Masya Allah. Na'udzubillah min dari. Tolong ini jangan dirubah. Bulan puasa maupun di luar bulan puasa, selama hidup Rasulullah nggak pernah ninggalin sholat witir. Kalau kita Bang Jenderal nggak pernah ngerjain, ya keterlaluan banget. Ya,
Loh, kenapa kita harus banyak menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku akan bersama aku di dalam surga. Nah, berarti Bang Jenal nggak mau masuk surga? Karena nggak mau ngerjain sunnah Nabi. Bahkan man ahya sunnati inda pasadi palau ajrumiyatu sahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku di saat umatku mereka nggak peduli. Masa bodoh dengan witir mendingan tidur daripada sholat witir. Itu nggak peduli namanya. Itu kan? Nah, orang seperti itu dia nggak tahu bahwa orang yang menghidupkan sunnahku ketika umat Rasulullah nggak peduli, orang yang mengerjakan sunnah itu nilainya adalah sama dengan orang yang mati 100 orang syahid. Coba bayangin, kapan kita mau cari pahala? Nah, termasuk witir ini. Makanya alternatifnya kalau nggak habis isya, habis sholat malam. Ya, cuman kalau ditanya yang afdal yang mana? Kalau pesan guru saya, kalau ingin hidup berkah, dilakukannya witir setelah sholat malam. Kalau ingin berkah, yang namanya al-barakatu khairu min ilahin, kebaikan-kebaikannya Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Itu kalau ingin berkah, sedikit nyisa banyak nyisa, sedikit cukup banyak nyisa. Itu namanya berkah. Kalau ingin berkah, itu kata guru saya kerjainnya setelah sholat malam. Walaupun ada contoh, kalau Rasulullah kan bervariasi karena sebagai figur, sebagai contoh buat umatnya. Tapi kalau Abu Bakar ngerjain witirnya habis sholat isya, kalau Umar bin Khattab habis sholat malam, kalau kita habis isya kagak, habis sholat malam. Astagfirullah, ngaku aja umat Nabi, ngaku pencinta Rasulullah, apakah kita nggak termasuk pendusta Nabi? Kalau di akhirat nanti Rasulullah bertanya, hai saudara-saudara, siapa yang melakukan sunnahku? Awas jangan ada yang berdusta di antara kita. Coba, ternyata witir nggak pernah kerjain kecuali bulan puasa doang. Itu pun kalau salat taraweh, kalau kagak. Masya Allah, ini na'udzubillah min dari tolong. Rasulullah selama hidup nggak pernah ninggalin salat witir. Nah, kita sebagai umatnya tentunya jangan coba-coba mengabaikan salat witir khususnya maupun salat malam. Karena berdasarkan ayat fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu nilai salat malam itu Allah akan angkat derajat dan martabat kita ke tempat yang terpuji. Itu Allah yang menjanjikan. Ya, makanya kalau ingin berkah hidup, salat witirnya kalau bisa habis salat malam. Baiklah, sebelum lanjut kita break dulu sejenak. Masalah amalan salat tahajud. Pada rokat pertama ada yang bilang pada kuliah itu 3 kali. Terus salat kedua 3 kali. Iya. Ini kalau tahajud itu masing-masing punya konsep tersendiri. Kalau sholat tahajud berarti di sini ada kebebasan baca apa? Surat. Mau baca apa saja silakan. Yang penting kan sholatnya. Sholat tahajud ya udah mau baca surat apa? Silakan. Mau kuliah 3 kali, kulhu 3 kali silakan. Mau sholat apapun silakan. Yang penting sholatnya. Ya, adapun surah ini berbeda di kalangan para ulama, kan gitu, ya. Atau yang namanya salat tahajud, apapun bentuknya, termasuk tadi salat hajat. Salat hajat 8 rakaat di waktu malam itu juga namanya apa? Tahajud. Atau salat witir 3 rakaat tanpa salat hajat itu pun salat tahajud. Yang namanya tahajud, salat di waktu malam setelah tidur itu namanya apa? Tahajud. Makanya diberikan peluang untuk baca surat, silahkan sesuai dengan yang kita mampu, ya.
Apa kamu dikhususkan usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala, baca kuliah 3 kali, kemudian rakaat kedua baca kulhu 3 kali, please silahkan. Atau saya nggak niat tahajud deh, salat hajat aja, atau liqadul hajat, atau salat witir umpamanya, atau salat tasbih, tapi di waktu malam, itu pun dalam kategori salat tahajud. Makanya nggak ada surat yang tertentu, karena umum yang namanya tahajud salat di waktu malam setelah tidur, itu namanya apa? Tahajud. Makanya tadi termasuk witir, termasuk salat hajat, termasuk salat tasbih, termasuk salat isya pun kalau dilakukan di waktu malam, ya itu namanya apa? Tahajud. Makanya di sini ya contohlah, kalau saya dari guru-guru saya berbeda-beda, makanya saya katakan tadi kalau ada yang mengatakan begitu silakan, ya. Habib Soleh. Iya, Habib Soleh sambil baca Quran. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Ruku, Qurannya dikemanain? Jadi Qurannya ruku kan tangan di mana? Di lutut kan. Allahu akbar. Qurannya gimana teknisnya? Atur sendiri. Mau lipat di mana, mau dikantongin kek, atau mau beli sambil pegang, silakan. Karena waktu saya umroh dulu, ada orang Bangladesh masih muda anaknya, dia kurang lebih hampir setengah jam dirinya doang baca Quran. Itu sampai segitunya. Ya, nah saya pun mencoba seperti itu karena tertarik saya dengan paling besar pahalanya orang baca Quran di waktu sholat. Yang namanya baca berarti kan lihat Quran, bukan hafal. Kalau nggak baca Quran kan berarti bukan baca. Ya, namanya baca Quran ya itu baca Qurannya. Nah, itu makanya pahalanya lebih besar. Kalau sholat baca Quran itu 1 huruf 50. Kalau di luar sholat kan cuma 1/10. Kalau dalam sholat 50 pahalanya. Tuh, makanya pantas kalau Habib Soleh Tanggul Jember itu beliau kalau sholat istilahnya sambil baca Quran. Ya, sesuai dengan firman Allah, iqra'ul Quran. Ya, sabda Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Atau man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah silahkan baca Quran. Nah, berarti Habib Soleh ingin langsung bicara dengan Allah melalui Quran. Itu sabda Nabi. Nah, makanya kembali buat kita semua itu Soleh Tanggul. Kalau kita Soleh ini Soleh Yamani yang biasa datang ke masjid kita, itu beliau pun sama seperti itu. Atau yang lainnya banyaklah ulama-ulama salafus soleh itu memang mereka terkadang sambil baca Quran. Ya. Iya, digabung. Iya. Pertama sholat hajat berapa tadi? 8 atau 12 ditambah witir. Iya, itu mau berapapun jumlah sholatnya silahkan. Ya, tahajud 4 rakaat, hajat 4 rakaat. Tapi kita kembalikan makna tahajud itu sholat apapun di waktu malam setelah tidur. Berarti walaupun gak niat tahajud, sholat hajat umpamanya liqadha'il hajat umpamanya, atau sholat tasbih itu termasuk apa? Nah, kita
kurang puas dengan tahajud doang 4 rakaat, ditambah dengan hajat 8 rakaat, ditambah dengan tasbih 4 rakaat, ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi semua gabungan sholat jadi satu di waktu malam. Lebih hebat lagi. Lebih luar biasa lagi. Ya, so, kalau yang udah biasa, kalau yang belum biasa 2 rakaat aja udah apa? Udah nguap melulu. Iya, bisa. Kita punya target. Targetnya apa? Dalam sholat malam 30 hari umpamanya, sehari 1 juz saja, 30 malam berarti hatam. Hatam nggak tuh? Ini boro-boro 1 juz. 1 ain aja kagak, paling 1 ayat. Gitu kan? Itu kembali ini dalam teknis atau pengaturan di dalam masalah bacaan surat dan sebagainya. Makanya saya katakan tadi, kalau seandainya kita, yang penting kan kita tahu jurus saja, ya, tahu ilmunya aja. Dengan cara apapun silakan, kita diberikan kelonggaran kok untuk baca Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, kan gitu. Cuman tadi nilainya beda, di luar sholat dengan di waktu sholat, dia punya wudhu dengan tidak punya wudhu, yang baca dengan yang dengar itu masing-masing punya nilai berbeda. Itulah kebijakannya, ya, yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya tadi, ya. Nah, ini jadi kembali pada kita mau digabung silakan, jangan boro-boro digabung, witirnya aja kagak. Na'udzubillah min dzalik. Masih ada? Kalau baca Quran itu kan banyak bergerak tuh. Iya. Gerakan dalam sholat tidak boleh berlebihan. Ini ikhtilaf ulama bicara masalah bergerak. Kalau Imam Maliki 1000 gerakan juga nggak batal. Kita garuk-garuk. Ini Maliki. Ya kadang kalau garuk sini, tapi sholatnya dia nggak sedekap. Allahu Akbar, lepas tangan. Itu buat mereka itu lebih gerakan, jangankan 100 gerakan pun nggak batal. Kenapa? Karena mereka nggak pakai tumak nina. Itu kan, tumak nina kan artinya tenang, relax. Kalau bahasa kita kan gitu. Makanya saya pernah waktu haji jamaah madhab Imam Maliki di depan saya persis. Allahu Akbar, dilepas. Imam baca Fatihah, dia ngambil kacamata, lalu ngambil sorban digosok-gosok. Padahal lagi sholat. Ya, tapi kita tahu ini Imam Maliki nih. Jangan coba-coba kita tegur, Mas lagi sholat atau membersihin kacamata, bisa marah. Ya, seperti kemarin di Baladewa ada yang tanya, Ustaz, ada jamaah habis asar dia sholat. Saya tanya, Pak, sholat apaan tadi? Apa dia bilang? Ente belum paham. Langsung diusir, ente belum paham. Nah, itu tadi itu. Makanya jangan sok aksi gitu. Jangan sok tahu. Kalau kita belum tahu jangan negor orang, kan gitu. Coba pas begitu sholat, Bapak sholat apaan? Ente belum paham. Ente ngaji. Kan gitu. Nah, jawaban itu kan luar biasa. Ya, ente belum paham, ente belum sampai ke situ. Ya, makanya ngaji yang banyak supaya apa? Yang dilakukan oleh kita berdasarkan ilmu. Termasuk tadi itu contohnya, ya. Termasuk Ki Muhajirin, gurunya Kiai Kamal Yusuf. Ketika beliau kencing berdiri, jamaahnya tanya, "Guru, bukan nggak boleh kencing berdiri?" Apa dia bilang? Ente banyakin ngaji, nanti ketemu masalah. Kalau ente ngaji cuma di sini doang, nggak ketemu masalah yang seperti kecil seperti itu tuh nggak akan ketemu kalau ngajinya sampai di tengah jalan. Tuntaskan ngaji, hatamkan tuh kitab. Ini saya akan ketemu masalah sekecil apapun. Itulah peranan ngaji. Masih ada? Iya, kalau kita memang lebih 3 kali tapi berturut-turut. Kita berturut-turut. Kita garuk gini-gini itu batal. Kalau kita kan syaratnya satu, lalu baca Fatihah, masih gatal, garuk lagi, lalu masih gatal, garuk lagi. Itu bukan berturut-turut, tapi ada jeda.
Ada tenggang waktu yang nggak boleh. Ya nggak boleh, itu namanya berturut-turut kan. Kalau 3 kali berturut-turut ada tenggang waktu, itu nggak membatalkan karena nggak berturut-turut. Yang dimaksud 3 kali bergerak berturut-turut itu baru batal tadi. Ya, tapi kalau 1 masih garuk, 1 kan ada waktu. Ya ada jedahnya, ada tenggang waktu, nggak selalu diginiin garuk-garuk, enggak kan? Atau nguap terus, nguap kan gitu umpamanya. Tapi suatu saat nguap lagi, tutup lagi, itu nggak membatalkan karena nggak berturut-turut. Ya yang batalkan tadi baca Quran dibuka seret, baca selesai dibuka, itu nggak berturut-turut. Ada apa? Tenggang waktu. Iya ada jadahnya tadi. Yang terakhir habiskan adalah wala tasib annal witra huwa 11 wa hadi rakaatan al mazkura fi hadza siyaqi syai'un akharu kalla innahu lam yarau min qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ma qasasna alaihi fa'lam dzalika wallahu wasi'un alim. Nanti baru masuk pasal berikutnya. Wala tahsib, dan janganlah kamu istilahnya menyangka anal witra, sesungguhnya witir itu huwa 11 jumlahnya 11 rakaat, wa hadhi rakaatati dan 2 rakaat, al mazkurah yang tersebut fi hadza siyaq, apa yang telah digiring, apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Asal manasyak itu giringan ya yang dilakukan. Sesuatu akhir yang lain, kala janganlah kamu menyangka begitu. Innahu lam yurwa, sesungguhnya tiadalah istilahnya yurwa riwayat min qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bangunnya Rasul qiyamul lail, salatnya malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairi maqasasna, yang tanpa ada kisah ataupun tanpa ada cerita atas engkau. Fa'lam, ketahuilah, dalika wallahu wasi'un alim, yang demikian itu adalah Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah inilah, jadi makanya jamaah rahimakumullah, mari kita budayakan dan biasakan salat witir setelah salat malam kalau bisa. Wallahu alam bisawab. Nanti paslon wayam bagi seyogianya kau wirid setelah, yaitu membaca kitab yang aziz. Inilah jamaah rahimakumullah, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang baca dengar bersama dijadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan kita diampuninya, kelak kita semua mati husnul khatimah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Waliyatafadhal mashkura.